Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Kokam yang diikuti 25.000 anggota pada Rabu 20 September di Stadion Manahan, Surakarta. Dalam acara ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi, Wakil Menteri Ikhtiar atau BPN Raja Juli Antoni, PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Nana Sujana, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan beberapa tokoh nasional lainnya turut hadir dalam acara ini yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, terutama menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi Kokam dan pemuda Muhammadiyah yang telah berkontribusi positif di masyarakat. Dalam konteks keindonesiaan, peran-peran sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah termasuk Kokam di dalamnya memiliki arti penting, sebab diperlukan oleh masyarakat. Organisasi sukarelawan, organisasi seperti Pemuda Kokam Muhammadiyah sangatlah diperlukan tegasnya. Selain itu, Joko Widodo mengingatkan bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja, baik makro maupun mikro, dan mampu bekerja detail. Presiden juga meminta dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menambahkan bahwa dalam suasana politik yang semakin hangat kerekatan barisan sebagai suatu bangsa harus dijaga. Sebagaimana barisan 25.000 Kokam yang berbaris dalam apel akbar yang rapi dan kokoh. Sehingga meski suasana politik menghangat, tapi persatuan bangsa tetap kondusif. Rapatnya barisan di apel Kokam ini haruslah menjadi bagian rapatnya persatuan bangsa, di mana kita harus saling bekerja sama untuk kejayaan bangsa, untuk kejayaan umat, dan untuk kesejahteraan kita semua, ungkap Muti. Dalam rangka kita menjaga persatuan itu, tentu saja kita harus memelihara keberagaman, imbuhnya. Guru Besar Bidang Pendidikan Islam menegaskan, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia merupakan pilihan logis dan tidak bertentangan dengan paham keagamaan. Selain itu, sistem demokrasi juga sudah digunakan oleh Indonesia dan akan digunakan kembali pada pemilu 2024 mendatang. Dia berharap pemilu mendatang berjalan lancar dan tanpa meninggalkan jejak buruk bagi bangsa dan negara ke depan. Sedangkan, Panglima Tinggi Kokam, Zulfikar Ahmad Tawala, dengan tegas menggarisbawahi pentingnya acara ini dalam menjaga persatuan di tengah tantangan yang semakin kompleks. Lebih-lebih menjelang tahun politik 2024 yang syarat akan potensi perpecahan sesama anak-anak bangsa. Apel akbar ini adalah momen bersejarah bagi Kokam dalam mengukuhkan komitmen kami dalam menjaga persatuan bangsa, terutama menjelang pemilu 2024. Ucap Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala yang juga sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Senada dengan yang disampaikan oleh Abdul Muti, Zulfikar juga menyebut tentang pentingnya merawat keragaman dan kesatuan bangsa. Dalam pandangan kader kelahiran Goa, Sulawesi Selatan ini, tantangan besar di hadapan mata saat menjelang pemilu 2024 ini adalah politik identitas, konflik berbasis sara, dan penyebaran berita palsu hoaks telah menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan persatuan bangsa. Kami sebagai bagian dari Pemuda Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk melawan politik identitas, konflik berbasis sara, dan berita palsu yang dapat mengancam integritas pemilu 2024 mendatang. Sebagai bagian dari Pemuda Muhammadiyah, kami bersumpah untuk melawan segala bentuk politik identitas, konflik berbasis sara, dan berita palsu yang dapat mengancam demokrasi kita, tuturnya. Zulfikar menutup bahwa acara ini menjadi peringatan kepada semua pihak bahwa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah nilai-nilai yang harus kita jaga bersama. Kokam telah memberikan contoh nyata dengan lebih dari 25.000 anggota mereka yang bersatu dalam semangat kebangsaan untuk melawan ancaman-ancaman tersebut.